Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pamekasan menggelar fokus group discussion jilid 1 di Taman Edukasi Rahayu di Desa Samatan, Kecamatan Propo, Kabupaten Pamekasan pada hari Senin 14 Agustus 2023. FGD tersebut guna membedah Perda Pamekasan nomor 2 tahun 2022 tentang pengusahaan tembakau Madura. Sebagai peserta utama FGD, PWI Pamekasan mengundang Kadis Perindak Ahmad Basri Yulianto, Sekretaris LPPNU Tabri S. Munir, Ketua P4TM Haji Hairul Umam, dan Ketua PWI Pamekasan Hairul Anam. Pada kesempatan tersebut, Ketua P4TM itu menyepakati Perda tersebut direvisi, terutama soal pengambilan sampel tembakau hingga 1 kilo. Alasannya, dia mengatakan, dalam pandangan para ulama, hal itu diharamkan. Jadi inilah kesimpulannya bahwa perjuangan ulama untuk kepentingan para petani itu luar biasa ya, sehingga membentuk P4TM ini. Jadi kita hanya melaksanakan dari itu, dari segala macamnya lah. Jadi ulama-ulama ini kompak, sehingga menunjuk saya sebagai ketua. Alhamdulillah perjuangan kami tidak sia-sia. Kenapa kami tidak ngambil sampel? Katanya itu haram, gitu. Sedangkan Tabri menilai pengambilan sampel tersebut sebagai suatu perampokan terhadap petani. Dia mencontohkan ketika setiap 1 bal tembakau diambil 1 kilo sebagai sampel, akan terdapat banyak kerugian yang dialami petani. Bahkan ditafsir bisa hingga miliaran rupiah setiap musim. Tentang pengambilan, hak pengambilan sampel 1 kilo. Di Raperda Jawa Timur, hak pengambilan sampel di Jawa Timur itu ditegaskan bahwa itu bagian dari nilai penjualan. Nah, sementara di sini tidak ada. Justru adalah pemerintah memberikan hak kepada perusahaan untuk merampok petani. Nah, ini kalimatnya adalah pemerintah memberikan hak kepada perusahaan untuk merampok petani tanpa ada penjelasan bahwa mereka boleh mengambil sampel 1 kilo. Padahal setelah itu petani pun juga mengeluarkan pembiayaan secara khusus untuk packing misalnya, tikar atau semuanya, tetapi itu juga tidak ada hak untuk dibahas apa yang bisa dilakukan kompensasi terhadap packing itu. Terkait dorongan revisi Perda nomor 2 tahun 2022 itu, Kadis Perindak Pamekasan mempersilahkan ketika terdapat ketidaksesuaian atau hal penting yang perlu diubah dari Perda tersebut. Terbukti bahwa ketika Perda beberapa tahun sudah ditetapkan, menerima masukan-masukan, ada beberapa kali revisi, termasuk forum ini kan tujuannya untuk penyempurnaan Perda. Walaupun katanya Mas Muksin tidak, untuk ini bukan untuk menyemangati, tidak, tetapi karena ini FGD, jadi semua diterima masukannya, wartawan boleh, siapapun. Setelah acara usai, semua peserta FGD mendeklarasikan kemerdekaan petani tembakau pada momentum bulan kemerdekaan ini. Ketua PWI Pamekasan Hairul Anam menyampaikan terdapat 4 poin yang dihasilkan dari FGD tersebut dan akan disuarakan terhadap pihak yang berwenang di bidangnya. FGD barusan itu setidaknya menghasilkan 4 poin kesepakatan yang itu nanti disuarakan ke berbagai pihak yang terkait dengan Perda Kabupaten Pamekasan nomor 2 tahun 2022 tentang pengusahaan tembakau Madura. Saya bacakan ya, karena di sini sudah tertulis teksnya. Yang pertama, meminta pemerintah menghapus regulasi pengambilan sampel tembakau 1 kg. Landasan yang kami jadikan sebagai bahan rasionalisasi dari rekomendasi pertama ini ialah karena itu menjadi pintu masuk praktek pengambilan sampel melebihi sewajarnya. Itu poin yang pertama dari hasil FGD barusan. Poin yang kedua, merevisi Perda Kabupaten Pamekasan nomor 2 tahun 2022 tentang pengusahaan tembakau Madura hanya mengatur kemitraan dan menambah mata rantai penjualan. Istilahnya barusan Perda ini yang hanya mengatur kemitraan dan menambah mata rantai penjualan, bahasanya kami merampok ya, merampok hasil dari perjuangan petani tembakau. Kemudian ketiga, kami barusan perwakilan dari petani tembakau Madura meminta pemerintah memfasilitasi badan usaha milik daerah atau BUMD pertembakauan
yang bisa mengakomodir tata niaga tembakau secara lebih fair. Itu nomor 3. Kemudian yang nomor 4, kami meminta pemerintah menutup serapat-rapatnya akses masuk tembakau Jawa ke Madura sebagaimana diatur dalam Perda nomor 2 2022 ini. Jadi barusan ada 2 hal yang bisa dikatakan saripati. Yang pertama ialah bahwa terdapat beberapa poin dalam Perda nomor 2 tahun 2022 yang bermasalah dan ini perlu direvisi. Ini masalah saripati yang pertama. Kemudian yang kedua, penegakan Perda. Selama ini penegakan Perda belum betul-betul ditegakkan dan ini menjadi PR bersama terutama pemerintah. Jadi di samping Perdanya ada yang bermasalah, penegakan Perda juga masih bermasalah. Ini PR besar bersama dan semoga melalui FGD ini segala hal yang merugikan petani tembakau bisa diantisipasi. Sekali lagi seperti yang saya tegaskan barusan di forum dan saya sampaikan kepada PIM4TM yang selama ini mendeklarasikan sebagai pembela petani. Saya bilang ke PIM4TM, PWI Pamekasan, Persatuan Wartawan Indonesia, PWI Pamekasan akan tetap berkomitmen mengawal pemberitaan terhadap petani tembakau, mengawal pemberitaan yang menjurus pada pembelaan petani tembakau. Okelah sekarang PIM4TM membela petani, tapi kalau suatu waktu PIM4TM ini tidak membela petani, maka saya tegas barusan menyuarakan di forum, PWI Pamekasan akan menabuh genderang kepada PIM4TM. Itu sebagai penegasan saja ya, bahwa PWI Pamekasan tidak akan tergoyahkan pembelanya terhadap petani siapapun itu. Adinda Salsabila, Syahid Mujtahidi, KTV Pamekasan melaporkan.